Saudara, Anda masih bersama kami di laporan khusus pidato Presiden RAPBN dan Nota Keuangan 2026 yang Anda saksikan saat ini merupakan gambar terbaru di gedung DPR MPR RI di mana Presiden Prabowo Subianto sudah tiba dan juga ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Memang apabila kita melihat sesuai jadwal bahwa pidato Presiden terkait RAPBN dan juga Nota Keuangan 2026 ini akan berlangsung pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Artinya tinggal 7 menit lagi menuju ke pidato Presiden, RAPBN dan juga Nota Keuangan 2026. Dan saat ini tampaknya saudara Presiden dan juga Wakil Presiden serta Ketua DPR Puan Maharani juga akan berfoto bersama sebelum bacaan dan juga pidato Presiden soal RAPBN dan juga Nota Keuangan di tahun 2026. Dan saudara, di studio Kompas TV saat ini telah hadir ekonom senior Raden Pardede yang akan membahas terkait hal ini. Selamat sore Pak Raden. Selamat sore Pak Ian. Pak Raden, kita tahu bahwa memang struktur nota keuangan kalau dari tahun ke tahun sebetulnya tidak ada perbedaan yang cukup jauh begitu. Apabila kita lihat begitu di tahun ini merupakan tahun pertama bagi Presiden Prabowo untuk membacakan RAPBN dan juga nota keuangannya. Sesungguhnya menurut Anda akan ada perbedaan fundamental tidak dibandingkan yang dibacakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo di tahun sebelumnya? Ya, pasti ada lah. Ya, kan kita tahu kalau kita lihat ya 2014 ya ke 2015 dan kemudian beliau 2019 membacakan lagi kan. Ini kan 2 kali berturut-turut Pak Jokowi. Kemudian sekarang adalah Pak Prabowo. Pasti penekanannya berbeda-beda. Ya, secara umum yang kita tahu adalah kalau tentu Pak Jokowi penekanan beliau adalah infrastruktur, ya, terutama infrastruktur fisik. Jadi kalau kita lihat juga dari sisi besaran anggaran itu, ya fokusnya ke situ. Berat ke infrastruktur. Ya, prioritasnya di situ. Sementara kalau kita lihat sekarang, ya 2015, kita sudah lihat, mungkin 2016 ini, kan kita sudah lihat tandanya itu di tahun 2015. Di mana terjadi pengurangan dari belanja di infrastruktur. Tapi sekarang ini Presiden lebih kelihatan mengarah kepada program katakan MBG. Makan siang yang sangat besar. Kan mungkin anggarannya bisa 300 triliun lebih di tahun 2016. Ada juga koperasi desa, ada juga KMP, Koperasi Merah Putih. Demikian juga pembangunan rumah, ya rumah sederhana buat orang miskin. Demikian itu yang besar-besarnya, yang 3 itu yang paling besar kita lihat. Jadi ada perbedaan penekanan dan itu mungkin sesuai dengan ya janji politik mereka ya pada saat itu. Tentu Pak Jokowi lebih ke arah infrastruktur, terus Pak Prabowo lebih ke arah tadi MBG, KMP, kemudian tadi rumah-rumah. Oke, berarti di fokusnya yang kemungkinan besar akan berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Di samping pertahanan ya. Yang anggarannya juga besar ya. Anggarannya besar juga ya. Kita akan menunggu nanti yang dibacakan oleh Presiden Prabowo terkait dengan asumsi dasar makroekonomi di tahun 2026 nanti. Yang kita bisa lakukan saat ini adalah bagaimana outlook di tahun 2025 dan kita nanti bisa juga untuk membandingkan di tahun 2026 begitu. Kalau kita berbicara mengenai target pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 sebesar 5,2%. Namun kemarin ada data BPS di kuartal 2 yang menyebutkan ada 5,12%, begitu. Namun muncul kegaduhan di ranah publik begitu. Sebetulnya menurut Anda seberapa optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% ini bisa terjadi di tahun 2025? Tidak mudah. Artinya saya melihat karena kalau kita lihat apa yang kita sudah capai sekarang rata-rata kan baru di 4,9 di 1 semester ini. Ya kan, simpelnya kalau PR-nya sangat banyak artinya. Ya, simpelnya kalau kita mau melihat nanti 5,2, ya 4,9, jadi kira-kira nanti kita harus ada 5,5
di semester kedua kan, supaya kalau kita lihat rata-ratanya menjadi 5,2. Oke, apa yang harus dilakukan untuk menambal sulam hal ini? Nah itu yang sebetulnya dalam situasi sekarang, di mana kita lihat dari sisi eksternal, ya global kan tidak mendukung. Jadi saya terus terang tidak melihat bahwa ekspor kita ke depan akan sebaik di kuartal kedua. Tadi mungkin sudah dibahas oleh Pak Fitra ya, ya semester kuartal kedua ya surprise dalam arti karena ada front loading semuanya. Oke. Jadi karena kita mengetahui akan ada tarif ya, sehingga ya kita bisa ekspor lebih banyak ya di kuartal kedua ini. Sementara mulai tanggal 1 Agustus kan kita sudah dikenakan dengan 19%. Oke. Jadi front loading itu, namanya front loading adalah sekali. Normal, kemudian semester berikutnya atau kuartal berikutnya akan normalisasi kan. Nah, oleh karena itu dari sisi eksternal boleh dikatakan udah sangat sedikit kemungkinan kita akan naik karena situasinya globalnya begitu. Domestik berarti harus dari domestiknya. Oke. Kalau kita lihat domestiknya sekarang ini ya pasti harus budget, government spending. Karena di sisi lain kalau kita lihat di kuartal kedua itu kan masih negatif pertumbuhan. Salah satunya soal efisiensi. Ya negatif, betul. Tapi di kuartal pertama masih negatif, di kuartal kedua masih negatif, tetapi sudah mengecil. Tetapi harapan kita adalah semester kedua itu harus digenjot dengan signifikan ya. Kita lihat dua-duanya seperti itu, karena kalau kita lihat dari outlook-nya lah yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, bahwa di kuartal kedua akan ada kenaikan pajak itu penerimaan itu hampir 50% dibandingkan dengan semester pertama. Oke. Jadi sangat signifikan. Tentu ini akan dibarengi dengan pengeluaran juga akan naik nantinya. Nah itu persoalannya adalah kadang-kadang ada uangnya, kadang-kadang belum tentu mudah dalam mengabsorb itu. Oke, tapi kalau tadi berbicara soal government spending, sebelumnya juga di semester pertama itu juga jadi masalah, itu gimana? Nah itu yang menurut saya PR tadi kan, yang disebutkan tadi. Karena kurang di semester 1, itu yang harus digenjot di semester kedua. Semester kedua, itu dia. Ya, kalau uangnya ada ya, di semester kedua harus digenjot itu. Jadi artinya kita harus merealokasikannya, melakukannya lebih efisien, lebih efektif. Itu intinya, ya. Dan apa yang bisa menghasilkan dengan cepat, jangan menghasilkan lama, ya, supaya ekonominya bergerak. Dan harus diingat, itu harus meningkatkan permintaan domestik. Jadi yang diharapkan adalah barang-barang dalam negeri yang harus diproduksi, barang-barang dalam negeri yang harus naik. Supaya dia menggerakkan ekonomi. Kalau yang terjadi impor yang naik, itu menggerakkan ekonomi di sana, bukan menggerakkan dalam negeri. Nah, itulah PR-nya menurut saya di semester kedua ini. Kalau itu gagal, nah sulit sekali tadi itu. Jadi PR yang paling besar dari pemerintah di sini adalah fiskal, ya, kebijakan fiskal dan implementasi eksekusi daripada fiskal di semester kedua ini. Itu menarik. Tapi yang tadi saya garis bawahi dari pernyataan Pak Raden adalah kalau ada uangnya. Nih kalau ada uangnya ini berarti yang harus juga diperhatikan adalah penerimaan pajak begitu. Outlook di tahun ini semester pertama begitu ini ada 800 triliunan. Itu masih banyak dari target 2.500 triliun, hanya sekitar 45%. Sementara ini sudah bulan Agustus. Bahkan ya, pajak hanya 38%. Masih ada waktu beberapa bulan lagi begitu. Artinya seperti kita bicarakan tadi, PR-nya banyak, sementara uangnya dari mana? Ya, gimana? Itu. Jadi harus dua-duanya dilakukan. Jadi perbaikan dari sisi penerimaan, ya, tapi juga jangan menjadi panik juga di situ, ya, dan juga perbaikan dari sisi tadi yang implementasi kebijakan supaya belanjanya ini lebih efektif. Yang berikutnya yang bisa dilakukan menurut saya adalah karena dalam situasi seperti ini, di mana seperti yang kita katakan tadi itu eksternalnya lagi gelap lah boleh dikatakan. Global. Nah sementara investor ini pun masih
penuh dengan ketidakpastian, mencari-cari bentuk. Oke. Oleh karena itu hanya government yang bisa mendrive ini, yang bisa menstimulasi ini. Nah, bila perlu mungkin tabungan-tabungan yang ada, yang lama, itu dipakai sekarang. Karena memang begitu, itu ibarat payung pada saat musim hujan, ya dipakai pada saat musim hujan. Jadi payung itu maksud saya adalah tabungan-tabungan itu, contohnya SAL itu, ya harus digunakan. Nah mungkin itu yang menjadi persoalan. Jadi harapan kita adalah akan dilakukan pemerintah itu. Namun pada saat yang sama, KL-KL yang diminta untuk membelanjakan ini pun harus dia efektif. Jangan dialokasikan uangnya, tetap nggak dibelanjakan, itu tidak akan menggerakkan ekonomi. Oke, mengenai tadi yang sempat disinggung oleh Pak Raden terkait dengan SAL atau saldo anggaran lebih. Artinya kalau berbicara saldo anggaran lebih atau SAL tahun sebelumnya lebih besar dan bisa membiayai di anggaran berikutnya, artinya seperti apa? Sebetulnya tuh penerimaan pajak kita itu penyerapannya kurang maksimal dong kalau kayak begitu. Dulu penyerapannya masih ada sisa-sisa kan. Tapi nggak apa-apa, karena tahun 2022-2023 ekonomi kita bergerak oleh swasta kan. Tapi pada saatnya kapan pemerintah itu bergerak, manakala swastanya agak letoi, melemah sedikit, pemerintahlah yang bergerak gitu loh. Itulah gunanya SAL ini. Ya, sisa anggaran yang dulu berlebih itu digunakan pada saat musim kemarau. Karena tabungan, itulah yang kita katakan tadi. Jadi sekarang digunakanlah itu. Nah, yang perlu dicek nanti oleh Menteri Keuangan, Wamenkeu akan datang nanti di sini, bagaimana supaya KL itu bisa membelanjakan dengan efektif. Jangan dikasih uang terus nggak dibelanjakan. Itu yang lebih penting lagi nantinya. SAL ini adalah juga bisa dibilang utang pemerintah yang menganggur begitu. Dan uang pemerintah yang menganggur. Tapi di sisi lain ini juga kita tengah susah payah untuk membayar bunga utang. Ini seperti ada kontradiksi di sini. Bagaimana menjelaskannya? Nggak juga sebetulnya SAL ini diperlukan tetap, yaitu digunakan pada saat musim kemarau tadi. Jadi memang ditabung dia yang pada saatnya digunakan. Itu loh. Jadi sekarang menurut saya adalah saat yang tepat untuk digunakan itu. Ya. Karena SAL itu sebagian adalah untuk berjaga-jaga, misalkan kalau terjadi bencana, kemudian terjadi persoalan-persoalan global, nah itu ada berjaga-jaga. Nah sekarang itu SAL-nya kan sekitar 457 triliun. Bagaimana kita mengetahui data terkait dengan SAL ini dan bisa nanti menutup? kita tanya Wakil Menteri Keuangan, tapi itu ada di laporan Kementerian Keuangan ada. Nah, cuman kan itu kalau memang menggunakan itu juga harus ada izin dari DPR di situ. Kalau kita propose, kalau kita usulkan bahwa itu digunakan secara efektif untuk 1, 2, 3, bukan tidak mungkin itu bisa dilakukan perubahan. Karena memang seperti yang saya katakan tadi itu, pada saat musim hujan lah kita pakai payung. Kalau pada saat dia musim artinya terang benderang, jangan pakai payung dong. Itulah yang disimpan tadi, ditabung.